Halo, jumpa lagi dengan gua Ian dari Audio Center. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat, waktu itu saya membuat paket karaoke dari Nakamichi. Nah, paketnya itu ternyata banyak juga yang nanya, ada nggak paket lain selain Nakamichi? Nah, sekarang nih, di depan saya ini sudah ada produk dari Audio Bank. Sebenarnya antara Audio Bank dengan Nakamichi ini masih istilahnya kakak beradik, karena masih satu PT di Indonesia. Kira-kira apa kelebihan dari Audio Bank dan juga harganya berapa? Ayo kita bahas di video ini. Oke, sekarang kita akan memulai pembahasan kita mengenai produk Audio Bank ini. Ini kan ada mic wireless dari Audio Bank Q169. Dan di bawahnya ada amplifier dari Audio Bank MK3000. Nah, kenapa sih harus Audio Bank? Kenapa nggak produk yang lain? Soalnya begini teman-teman ya, waktu kita bahas video mengenai produk Nakamichi itu banyak DM ke kita, minta dong spek yang lebih bagus dari Nakamichi tapi harganya nggak lebih mahal dari Nakamichi. Nah, waktu itu saya mikir, produk apa sih kira-kira yang speknya bagus tapi harganya nggak lebih mahal dari produk Nakamichi waktu itu. Karena produk Nakamichi waktu itu pun sebenarnya harganya sudah sangat murah, itu sekitar kurang lebih 13 juta sekian kalau saya nggak salah. Nah, sekarang saya bahas dulu mengenai amplifier Audio Bank ini. Audio Bank ini adalah amplifier khusus untuk karaoke. Dikatakan khusus untuk karaoke karena memang hanya disediakan 2 channel, left and right. Jadi seperti itu. Dan pada Audio Bank ini, jika dibandingkan dengan Nakamichi, itu kalau Nakamichi dia ada Bluetooth-nya, ada line-in-nya. Namun ketika teman-teman mencoba mengkoneksikannya ke TV, ada beberapa yang komplain ke kita, kok ampli-nya nggak ada input untuk optikalnya. Nah, ini kalau untuk TV-TV lama kan belum tentu ada Bluetooth-nya. Jadi mereka sebagian sudah ada output optikal dari TV ke amplifier. Namun kalau di Nakamichi kan tidak tersedia. Nah, pada Audio Bank ini sudah tersedia input optical. Jadi lebih lengkap dibandingkan Nakamichi yang beberapa waktu lalu saya buatkan paketnya. Nah, di samping itu, Bluetooth daripada Audio Bank MK3000 ini jangkauannya lebih jauh. Dan juga bisa dikoneksikan hampir semua gadget ataupun device, bisa dikoneksikan ke laptop atau ke TV. Bluetooth-nya itu fleksibel, jadi tidak akan ketemu delay karena dia punya Bluetooth-nya sudah versi 5. Sedangkan pada Nakamichi itu masih versi yang lebih bawah dibandingkan Audio Bank ini. Oke, sekarang kita akan bahas penampakan daripada amplifier Audio Bank MK3000 ini. Ini kalau kita lihat bagian depannya ini terdapat beberapa tombol ya. Seperti ini, tombol power, tombol input. Jadi kalau teman-teman mau inputnya apa, teman-teman tinggal tekan aja. Ini akan berubah mulai dari optical, input DVD. Jadi semuanya bisa digunakan di sini. Nah, pada bagian sini nih terdapat tombol mic volume. Nah, ini buat mic volume. Kita bisa atur seperti itu. Nah, ini tombol untuk musik volume. Seperti itu. Dan pada bagian sisi kiri masing-masing seperti ini treble dan bass ini untuk musik. Sedangkan pada bagian kiri daripada tombol mic volume ini terdapat treble, bass untuk setelan mikrofon. Jadi kalau misalkan suara teman-teman terlalu ngebass, bisa dikurangin suara bassnya. Atau suaranya terlalu high, terlalu tinggi, bisa dikurangin treble-nya. Ini yang menarik nih, yang nggak dimiliki amplifier yang nggak terlalu mahal lah, yang murahan gitu. Itu biasanya nggak ada tombol-tombol kayak begini. Kebanyakan hanya bass, treble, echo. Nah, pada Audio Bank MK3000 ini terdapat setelan untuk masing-masing. Seperti gini. Ini kan terdapat 2 input mikrofon. Mic 1 dan mic 2. Misalkan teman-teman colok mic 1 ini untuk mikrofon wireless. Dari receiver colok ke sini. Dan mic 2-nya untuk mikrofon kabel. Nah, sudah pasti mikrofon wireless itu gainnya lebih tinggi dibandingkan mikrofon kabel. Nah, supaya berimbang suaranya antara mikrofon wireless dan mikrofon kabel, kita bisa mengaturnya melalui gain masing-masing.
Misalkan gen satunya kita kurangi dan gen 2-nya kita naikkan. Jadi ya sedikit berimbang dibandingkan dua-duanya dalam settingan yang sama. Jadi kita bisa lakukan penyetingan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang menarik, terdapat delay, repeat, dan echo. Biasanya nih nggak ada dua ini, delay dan repeat. Adanya cuma echo, treble, dan bass. Ini untuk setelan mic. Umumnya seperti itu. Namun pada Audiobank MK3000 ini sudah dilengkapi dengan settingan delay dan repeat. Jadi ketika teman-teman merasa, wah ini gemanya terlalu panjang. Nah, kita bisa kurangi delaynya atau pengulangannya terlalu panjang atau terlalu sering. Nah, repeatnya kita bisa kurangi juga. Demikian pula dengan echo-nya pun kita bisa kurangin, kita bisa tambahkan. Oke, sekarang kita akan bahas pada bagian belakang dari Audiobank MK3000 ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada antena ya. Antena ini bukan antena buat WiFi, tapi antena ini untuk menangkap sinyal Bluetooth yang dipancarkan baik dari gadget, dari TV, ataupun dari laptop atau sejenisnya yang bisa mengeluarkan sinyal Bluetooth. Jadi teman-teman bisa mempairing amplifier MK3000 ini ke device teman-teman. Nah, pada bagian sebelahnya itu kita lihat ada input DVD. Jadi misalkan teman-teman pakai player karaoke, mau itu DVD atau VCD atau apapun juga bisa dikoneksikan ke sini. Ke bagian ini DVD, ini ada VCD, dan di sini ada rack out. Nah, pada sebelahnya rack out ini kita terdapat input untuk optical. Nah, yang seperti tadi saya bilang pada Nakamichi itu kan nggak terdapat input optical, hanya ada input audio seperti ini. Nah, untuk Audiobank ini sudah dilengkapi input optical. Jadi kalau teman-teman TV-nya sudah ada optical out, bisa dipasangkan ke sini. Jadi kualitas suaranya jauh lebih baik dibandingkan menggunakan RCA seperti ini kalau dari TV ya. Sedangkan kalau dari player sudah pasti lebih bagus lah suaranya. Nah, pada bagian kirinya lagi nih teman-teman kalau lihat, ini kita ada line out. Line out ini apa fungsinya? Misalkan gini, ini sebenarnya powernya besar. Ini 360 watt untuk keluaran ke speakernya. Namun biasanya kita pengen pakai, saya mau pakai 2 pasang speaker. Sedangkan di sini hanya bisa digunakan untuk 1 pasang speaker. Nah, bagaimana caranya bisa kita gunakan 2 pasang speaker? Berarti kita butuh tambahan power. Nah, inilah gunanya line out dari sini. Jadi teman-teman menghubungkan line out dari sini masuk ke power yang teman-teman miliki. Nah, dari power itu teman-teman bisa keluar ke speaker yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian sebelah sini kita bisa melihat SW out. Ini kan SW itu subwoofer out. Jadi teman-teman bisa menggunakan tambahan bass. Nah, hebatnya lagi dari Audiobank MK3000 ini, volume dari subwoofernya pun kita bisa atur. Misalkan powernya pun kayaknya kurang nih, tapi kita bisa tambahin nih. Kita tambahin gainnya dari sini. Kita tinggal ulik dikit, dia akan bertambah keluaran power dari subwoofernya. Oke, sekarang kita akan bahas dari mic Audiobank Q169. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa harus Audiobank Q169? Kenapa nggak tipe lain atau merek lain? Audiobank Q169 ini sebenarnya untuk jenis mic wireless di kelasnya ini udah paling komplit. Kenapa sih paling komplit? Karena dia bisa merubah frekuensi sampai dengan 200 channel. Ini gunanya apa? Gunanya ya ketika teman-teman punya mic wireless yang berbeda ataupun sama, tapi frekuensinya sama dengan yang teman-teman miliki, biasanya akan bentrok frekuensinya, akan saling intervensi itu. Nah, dengan Q169 ini kita bisa merubah frekuensinya, channelnya sampai 200 channel. Jadi tidak akan bentrok dengan mic lain ataupun mic yang sejenis, merek yang sama, tipe yang sama. Kenapa begitu? Karena kita bisa rubah frekuensinya. Dan kelebihan daripada Q169 ini pun kalau kita ngelihat antenanya, ini bisa jangkauan sampai 30 meter. Kurang lebih ya, 30 meter. Selain bisa ngeset di sini, teman-teman juga bisa mengatur volume pun dari Q169 ini selain daripada Audiobank MK3000 ini. Nah, ini kelebihan yang nggak dimiliki mic wireless di kelasnya. Oh ya, saya hampir lupa. Ini Audiobank Q169 ini bekerja di frekuensi UHF. Biasanya kan kalau itu kan di VHF. Jadi udah pasti jangkauannya lebih jauh dibandingkan VHF.
Kalau VHF kan paling ya 3 meter, 4 meter, 5 meter juga sudah hilang. Ini UHF, jadi kualitas jangkauannya jauh lebih baik dibandingkan mic wireless kelasnya yang bekerja di VHF. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas bagian daripada penampilan depan Audiobank Q169 ini. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada kursor turun, kursor naik. Di sini ada set. Nah, ini gunanya sebenarnya untuk merubah frekuensi daripada mikrofon kita. Misalkan kita punya mikrofon nih diintervensi sama mikrofon lain. Karena kebetulan frekuensinya sama di 675, 75. Nah, ini kita bisa rubah. Gimana cara rubahnya ya kita atur aja nih tuh. Kan bisa ke 676, 67 sekian. Misalkan ini udah kita rubah, udah pas, ya tinggal tekan set. Maka dia akan berubah ke 676. Tapi kalau kita nggak tekan set, dia akan balik lagi ke settingan awal. Demikian pula bagian sini pun juga sama nih. Fungsinya seperti itu. Sedangkan pada bagian ini untuk gainnya atau volumenya nih tuh kita bisa naikin. Kita set aja 25. Dia akan defaultnya ke 25. Jadi gainnya ada di 25. Nah, kita bisa bedain nih. Misalkan yang ini yang mic satu lagi kita maunya ada di gainnya ke 23 misalkan bisa kita tinggal set aja. Dia nanti akan berubah ke seperti itu ke 23. Oke, kalau tadi kita bahas receiver daripada Audiobank Q169. Nah, kita akan bahas handheld daripada Q169 ini. Nah, kalau kita lihat ini kan ada tampilan angka digital ya. Angka digital ini kan seperti tadi saya bilang ini angka digital frekuensinya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman rubah di sini pun ini pun akan berubah settingan angkanya seperti itu. Dan kalau kita buka pada bagian ini penempatan baterai, di sini terdapat high dan low. Ini gunanya apa? Gunanya misalkan mic yang satu digunakan untuk nyanyi, yang nyanyinya ini wanita. Biasa kalau perempuan itu kan suaranya lebih melengking, lebih tinggi, lebih dominan high. Nah, ini supaya high-nya itu nggak terlalu tajam dan nggak gampang feedback, kita bisa rubah ke low. Jadi mic-nya bisa menyesuaikan suara yang masuk ke dalam mikrofon ini. Demikian pula pada bagian mic yang lain pun sama. Ada high dan low-nya. Misalkan untuk penyanyi pria yang suara bassnya lebih besar. Kalau kita set di low, berarti lebih besar lagi. Jadi suaranya kayak mendem. Nah, kita taruh di high. Jadi dia lebih normal, kualitas suaranya lebih baik dibandingkan mic-mic biasa gitu. Dan ini terdapat karet. Ini karet bawaan dari Audiobank MK3000 nih. Ini gunanya apa sih sebenarnya? Ini gunanya ya supaya nggak jatuh ketika kalau posisi seperti ini. Kalau kita pakai biasanya sih ngeglinding. Kita taruh di meja. Oh, seperti itu. Tapi kalau kita pasangnya benar, alat ini nggak akan kemana-mana. Seperti itu. Oke teman-teman, ini kita udah bahas Audiobank MK3000, Audiobank Q169. Nah, kita akan masuk pembahasan mengenai speaker daripada Audiobank AKS10-nya. Oke, ini sebelah saya ini ada Audiobank speaker AKS10. Nah, ini yang akan kita pasangkan, kita akan satukan paketnya dengan Audiobank MK3000 dan Audiobank Q169. Kalau teman-teman nanya, kenapa harus Audiobank AKS10, kenapa nggak seri lain? Begini teman-teman, dalam membuat paket pasti kita melakukan pengetesan. Kita tes beberapa produk yang harganya kira-kira bisa friendly dengan user dan juga produknya suaranya matching. Jadi benar-benar sepadan dengan amplifier dan juga mic-nya. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita pasangkan ke AKS10. AKS10 ini power handlingnya bisa sampai dari 50 sampai 200 watt. Sedangkan amplifiernya itu kan bisa sampai 360 watt. Jadi nggak akan ada masalah. Jadi nggak ada istilah, wah powernya nggak cukup nih. Pasti cukup karena power handlingnya hanya sampai 200 watt. Ini bekerja di 3-way dan juga di 6 ohm. Jadi benar-benar kita sudah lakukan pengetesan dengan beberapa speaker. Dan paling matching ya ini, Audiobank AKS10 ini. Oke teman-teman,
pasti teman-teman nungguin berapa harganya. Namun sebelum itu, sebelum saya sebutin berapa harga paketnya, ini kalau teman-teman lihat di depan saya nih, udah ada tambahan 1 unit lagi. 1 unitnya apa? Ini adalah player karaoke dari Audiobank, yaitu AB3000. Nah, tapi pasti harganya berbeda dengan paket yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman kepengen, oh iya kok mau dong sekalian dengan playernya, biar saya nggak usah repot-repot nyari lagunya. Bisa, jadi teman-teman cukup menambahkan player ini, player yang canggih ini nih ke paket yang tadi. Dan saya akan buatkan harganya semenarik mungkin buat teman-teman. Namun untuk paket yang tadi, itu harganya saya kasih berapa ya? 8.550.000. Jadi benar-benar di bawah 10 kan, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Harga paket karaoke di bawah 10 juta. Cari deh dengan kualitas suara seperti ini, dengan kualitas mikrofon yang seperti ini, dengan kualitas speaker-speaker seperti ini. Teman-teman bisa nggak mendapatkan harga paket yang seperti yang saya tawarkan ini? Ini sudah pasti harganya terbaik karena memang sengaja kita bikin paket seperti ini supaya teman-teman ada opsi pilihan antara Nakamichi dan Audiobank. Nah, kalau tadi kan paketnya itu tanpa player ya. Jadi istilahnya kita karaoke langsung dari device teman-teman, baik itu dari handphone, dari laptop ataupun dari TV. Yang penting semuanya itu sudah memiliki output yang memang bisa dikoneksikan dengan Audiobank MK3000 ini. Nah, kenapa saya tambahkan player ini? Seperti tadi saya bilang, kadang ada beberapa customer yang menanyakan, kok kalau misalkan saya mau langsung pakai player, harganya nggak mahal, tapi kualitasnya bagus, user friendly, bisa begini, bisa begitu. Ada. Ini saya tambahkan Audiobank AB3000. Kelebihannya apa nih player ini? Selain daripada sebagai player karaoke. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang kan ini dia ada fitur-fitur banyak. Ada bisa pilih lagu berdasarkan penyanyi, judul lagu berdasarkan negara. Bahkan player ini pun bisa play YouTube. YouTube yang tanpa iklan. Terus gimana fitur-fitur lainnya? Nah, yuk kita bahas dulu ya. Oke, kita akan bahas sedikit aja garis besar mengenai produk Audiobank AB3000 ini. Kalau teman-teman tanya, AB3000 ini apa sebenarnya? Player doang atau bagaimana? Iya, ini benar. Ini hanya player aja. Namun bukan player yang umum yang seperti kebanyakan. Biasa kan kalau player itu kita masukin piringan, baik itu bentuk CD, bentuk DVD atau VCD, ataupun Blu-ray. Namun player karaoke Audiobank ini, dia bekerja menggunakan penyimpanan lagu di hard disk. Jadi hard disknya itu bisa menyimpan kurang lebih ya, bisa sampai 30.000 sekian. Nah, jumlahnya ini bisa ditambah dan juga bisa kita kurang, dalam artian begini. Misalkan teman-teman gak suka lagu Jepang, namun di hard disk ini sudah terdapat lagu Jepang. Nah, supaya space-nya bisa bertambah ketika teman-teman pengen download lagu Indonesia yang baru, nah pasti kan butuh space lebih dibandingkan space bawaannya. Nah, teman-teman bisa menghapus lagu-lagu Jepang ataupun lagu-lagu lain yang teman-teman nggak nyanyikan atau memang nggak pernah dinyanyikan. Nah, kita hapus saja dari hard disknya. Dan ketika kita hapus, sebenarnya lagu-lagu ini masih ada gitu, bukan masih ada di hard disk, tapi masih ada tersimpan di cloud dari Audiobank ini. Jadi teman-teman gak usah takut, wah nanti kalau ada tamu misalkan pengen nyanyi lagu Jepang, saya nggak bisa dong ngambil lagunya lagi. Bisa, teman-teman tinggal klik aja lagunya yang ada di cloud, nanti dia otomatis akan terdownload ke hard disknya Audiobank. Jadi nggak perlu khawatir mengenai lagu, karena lagunya banyak. Kalau di cloudnya Audiobank itu lebih dari 90.000. Sedangkan kenapa di sininya hanya bisa 30 ribuan ya? Karena dia update-nya kan berkala. Pertama update-nya berkala, dan juga namanya hard disk kan punya kapasitas. Hard disk ini sekitar 2 tera bawaan dari Audiobank. Jadi di Audiobank ini sudah terpasang hard disk sebesar 2 tera. Jadi kalau 2 tera itu kalau lagunya itu misalkan kualitasnya HD pasti lebih besar dibandingkan kualitas lagu yang gambarnya bukan HD ataupun bukan 1080. Nah, itu yang menyebabkan setiap lagu itu berbeda-beda kapasitas yang menghabiskan space di hard disknya. Jadi itu gunanya delete dan save. Ketika teman-teman pengen nge-save lagu, teman-teman bisa download lagu
baru di cloud, ataupun ketika teman-teman nggak suka lagunya, teman-teman bisa hapus lagu dari Audiobank ini. Oke, kalau kita lihat nih tampilan dari Audiobank AB3REBU ini kan simple banget. Hanya bentukan biasa dan juga ada angka-angka digital yang sedang berjalan gitu. Ini kan menunjukkan gambar yang tersedia di TV kita. Nah, pada bagian sebelah kanan nih, kalau kita lihat ini ada dongle USB. Ini dongle apa ini sebenarnya? Ini dongle bawaan dari remote controlnya nih. Kalau remote control kan dia berbentuk mouse. Ya, kalau kita lihat tampilan nanti dia kayak semacam kursor gitu, dia akan pindah ke setiap fitur-fitur masing-masing ketika digunakan remote ini. Nah, ini terdapat colokan mic 1, mic 2, juga echo dan volume. Tapi saran saya ini tidak usah digunakan karena memang kualitas suara mic-nya bawaan dari Audiobank AB3REBU ini tidak sebaik, jauh lah dibandingkan menggunakan amplifier atau mixer karaoke tersendiri. Itulah sebabnya saya menganjurkan kalau pengen beli karaoke ya harus ada mixer atau amplifier supaya kualitas suaranya lebih baik dibandingkan bawaan suara mic dari player. Sekarang kita lihat dulu ya bagian belakangnya, koneksinya apa aja sih yang terdapat pada Audiobank AB3REBU ini. Nah, kita lihat di sini ada DC 12 volt. Ini kegunaannya ya buat menyalurkan power listrik ke Audiobank AB3REBU ini melalui adaptor. Nah, ini kita lihat ada colokan LAN. LAN ini fungsinya buat apa? Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman pengen mengupdate lagu atau mendownload lagu baru itu kan pasti membutuhkan internet. Jadi dicolokin langsung dari router ke sini, ke input ini, kabelan. Jadi kalau menggunakan wifi kan kadang-kadang wifi kita nggak tentu, kadang-kadang bisa hilang. Ketika dia hilang mau nggak mau dia akan ngulang lagi dari awal. Nah, itu kan wasting time, ngabisin waktu doang. Jadi ini saran saya menggunakan kabelan. Jadi dengan kabelan ini kan lebih stabil. Kualitasnya, gambar yang dihasilkan, downloadan yang dihasilkan itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan wifi. Nah, pada bagian ini ada COM. COM ini apa? COM ini kegunaannya ketika teman-teman menggunakan touchscreen, ya saya lupa. Kalau AB3REBU ini sebenarnya bisa kita aplikasikan, kita konekkan ke touchscreen. Kalau teman-teman memiliki layar touchscreen atau pengen beli layar touchscreen tambahan, bisa. Jadi teman-teman tinggal connect ke VGA dan untuk bisa di touchscreen tampilannya teman-teman harus colok ke kabel COM ini. Kabel COM-nya harus colok ke sini. Kabel touchscreen-nya nih harus colok ke sini atau colok ke sini, dipasangkan ke sini. Jadi tergantung touchscreen yang tersedia pada layar touchscreen yang teman-teman beli. Kalau tersedia COM seperti ini jauh lebih baik dah. Karena kan ketika dia ngeklik dia ngunci. Jadi ya tergantung lah bagaimana teman-teman memiliki layar touchscreen mana yang lebih baik. Dan ini ada output video, masih ya istilahnya masih zaman-zaman lama lah, TV-TV lama yang tabung itu pasti menggunakan output video kuning seperti ini. Nah, Audiobank ini masih sedia ini, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan wah saya mau pakai di villa saya TV-nya masih TV jadul, belum ada HDMI-nya, bisa pakai ini. Nah, kalau ini audio out. Nah, ini yang nanti kita hubungkan ke amplifier, ke Audiobank MK3000. Jadi dari sini kita inputnya di Audiobank MK3000 itu DVD. Jadi dari sini out, masuk ke sini. Dan ini adalah HDMI. HDMI ini apa? Ini kita gunakan untuk menampilkan gambar utama dari video ataupun lagu karaoke yang kita tampilkan ketika kita memilih lagu, tampilkan di TV ini dihubungkannya melalui kabel HDMI ini. Semakin bagus kabel HDMI-nya, semakin bagus kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, ini tadi sudah terangkan kegunaannya. Dan ini nanti USB. USB ini buat apa? Ini bisa kita tambah lagu sendiri. Tapi ini agak-agak perlu supervisi khusus dari Audiobank Service Center. Bagaimana cara menambah lagu tanpa melalui cloud bawaan dari Audiobank AB3REBU ini. Dan ini teman-teman, ini adalah antena. Antenanya bukan antena Bluetooth seperti yang ada di MK3000, tapi ini adalah antena Wi-Fi. Jadi selain bisa menggunakan LAN, teman-teman bisa juga menggunakan Wi-Fi. Kalau memang misalkan, wah router saya jauh kok Ian, kalau misalkan saya harus colok LAN butuh berapa panjang kabelannya, ya teman-teman bisa pakai Wi-Fi. Yang penting kuncinya adalah Wi-Fi-nya itu kuat sinyalnya. Jadi ketika kita download lagu baru atau kita setel YouTube, gambarnya tidak terdelay atau tidak terputus.
Kan kalau terdelay atau terputus kan pasti ngeganggu kita ketika kita download lagu atau ketika kita menyanyikan sebuah lagu dari YouTube. Nah ini bagian terakhirnya adalah loader untuk hard disk. Seperti tadi saya bilang, Audiobank AB3000 ini sudah mendapatkan hard disk. Hard disk saya ini kurang lebih 2 tera kapasitasnya. Nah ini kita bisa gunakan hard disk bawaannya untuk menyimpan lagu yang kita download dari cloud Audiobank. Jadi ini aja penampilan belakangnya teman-teman, fungsi-fungsinya pun seperti itu. Nah kita akan fokus pada fitur-fiturnya. Oke, sebelum saya mulai fitur-fiturnya, apa sih fitur-fitur yang ada pada Audiobank AB3000 ini? Saya mau sedikit kasih info dulu bahwa saya tidak menggunakan remote bawaan dari Audiobank. Saya menggunakan mouse seperti ini karena saya terbiasa pakai mouse. Sekarang kita masuk ke fitur artis. Nah, kita klik fitur artis. Ini kita mau bisa mencari artisnya apa, siapa namanya. Kita mau cari artis Indonesia, Asia, Barat, atau ke semuanya. Kalau kita klik ke semuanya, ya kita tinggal klik aja nih namanya siapa. Misalkan saya mau cari Anji. Nah, saya klik aja Anji langsung. Tanpa saya pilih bagian atas ini. Anji. Nah, Anji. Nah, saya klik Anjinya. Nah, ini lagu-lagu yang ada di harddisk, yang pada gambar harddisk ini. Ini berarti lagunya sudah tersimpan di harddisk. Sedangkan ini, gambar awan ini berarti lagu ini belum terdownload ke dalam harddisk. Jadi istilahnya masih di cloud. Jadi ketika kita ingin download, kita tinggal klik aja, nanti akan muncul seperti ini di daftar putar. Tuh. Berapa persen dia akan terdownload. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi berapa persennya itu nanti setelah 100% baru bisa kita play. Kita hapus saja karena kita nggak butuh. Kita back, kita klik kanan, back. Klik kanan lagi, back. Nah, itu bagian artis. Nah, ini kalau misalkan kita mau cari berdasarkan judul lagu. Kita klik judul lagunya apa. Nah, sama kalau saya sih nggak pernah mau pakai, oh Indonesia Barat ini nih bla bla bla. Nggak perlu, saya tinggal cari aja. Mau lagu apa. Misalkan kayak tadi, misalkan lagu Berhenti di Sini. Kita klik aja, tulis aja berhenti. Berhenti. Nah, ini kan berhenti di kamu, Anji. Ini tadi ya, kita belum download kalau masih ada di cloud. Nah, ini yang kita ketik di sini, dia akan timbul di sini nongolnya. Jadi ketika kita pilih, udah, dia akan masuk ke daftar putar. Kalau memang kita sedang ada putar yang lain. Misalkan saya pilih lagu ini, kalau masih kosong daftar putarnya dia langsung bisa masuk ke sini. Kita tinggal klik aja dia langsung gede. Nah, kalau kita mau masukkan ke dalam playlist daftar putar, kita tinggal klik aja nih berhenti bersedih. Nah, kita lihat nih berhenti bersedih udah ada Naura. Nah, kita bisa tinggal next aja di sini. Lanjut. Nah, langsung masuk ke Naura. Daftar putarnya jadi kosong. Kita klik kanan, balik. Nah, itu untuk pilih bahasa. Nah, ini kategorinya misalkan mau kategori kualitas yang XD atau lagu pop atau dangdut, ini bisa seperti kita cari aja di sini. Tapi seperti tadi saya bilang, saya lebih suka pilih berdasarkan judul lagu atau ke artis tanpa perlu kategori, itu kalau saya. Nomor urut lagu ini agak rumit karena dulu memang dibawakan waktu pertama kali Audiobank keluarin player karaoke itu dia memberikan buku judul lagu. Jadi kita bisa pilih berdasarkan nomor lagunya berapa gitu. Kalau sekarang kan udah enggak karena memang semuanya udah paperless. Jadi ini kita enggak gunakan. Oke, cloud download ini adalah lagu yang tersimpan di cloud yang kita download. Misalkan contoh nih ya. Nah, ini kan adanya di cloud. Kita klik. Saya back lagi cloud download. Nah, ini dia lagi download di sini. Kalau berapa banyak lagu yang kita download, dia akan tampil di sini. Tapi saran saya maksimal teman-teman sekali download itu jangan lebih dari ya maksimal 10 lah supaya dia nggak error harddisknya. Karena ketika dia banyak downloadnya biasanya sih akan terjadi problem datanya jadi korup. Jadi lagunya nggak komplit tapi dia udah ngedownload aja. Jadi maksimal ya 5 lagu lah. Karena 5 lagu pun udah cukup kalau memang speed internet kita bagus, biasanya cepat. Jadi kita nggak perlu harus banyak-banyak. Ini kita berhenti. Nah ini tadi
Nah, ini adalah free space di hard disk. Ini yang tersedia ini tinggal 5 giga. Nah, berapa yang akan kita gunakan nanti tergantung. Sedangkan di sini dituliskan free add count, berarti kita bisa masukin lagu sampai 85 lagu. Tapi teman-teman jangan salah, kalau lagu-lagu XD itu kan filenya lebih besar. Itu nggak mungkin bisa sampai 85 lagu. Sedangkan Audiobank ini menghitung 85 lagu itu dengan file yang standar, yang misalkan lagu rekaman lama kayak macam lagu Bruri itu kan rekaman lama. Nah, itu bisa lah, kualitasnya bisa. Apa kita bisa masukkan sampai 85 lagu. Nah, ini tambah lagu pun sama, kita bisa tambahkan melalui USB yang tadi saya bilang. USB ini kita perlu supervisi dari tim Audiobank. Kalau cloud ya nih kita tinggal masukin aja itu. Ini lagu-lagu yang ada di cloud. Berapa banyak? Ini ada 9.105 halaman. Jadi kita tinggal hitung aja nih satu halaman ini berapa banyak lagu. Ini 9.000 sekian halaman yang tersedia. Kita tinggal klik aja. Mau lagu apa yang kita mau download dari sini. Namun kalau mau simpelnya seperti tadi saya bilang bahwa Audiobank ini user friendly. Jadi simpelnya ya kita cari aja di bahasa atau di artis lagunya apa. Kalau memang lagu itu masih ada di cloud, otomatis akan tampil cloud. Ngapain kita susah-susah cari di tambah lagu gitu teman-teman. Nah, ini YouTube. YouTube ini kita bisa gunakan tanpa iklan. Tapi kembali lagi ya, ini tergantung pada speed dari internet kita. Nah, lagu-lagunya kita bisa pilih mau lagu apa aja ada di sini kalau YouTube mah. Kita tinggal klik aja. Nah, apa lagunya kita mau cari? Misalkan kita cari lagu I Love You. I spasi love you. Nah, kalau kita mau carinya buat karaoke, tinggal klik aja karaoke. Nanti dia akan keluar yang nih, I love you karaoke with lyric. Klik. Ini butuh beberapa nanti karena kan dia punya internet ini di sini kurang begitu cepat ya teman-teman. Nah udah nih tinggal klik aja nih. I love you. Udah. Kita tinggal nyanyi aja. Pilih lagu dari sini, kita tinggal nyanyi lagu I love you karaoke. Oke, sekarang kita back. Kita backnya di sini nih. Sekali lagi dia out. Dia keluar. Maka dia akan kembali ke screen server dari Audiobank. Nah, ini salah satu yang tadi saya bilang, ini bisa kita gunakan melalui WiFi. Jadi kita tinggal cari aja. Ini WiFi not connected karena saya menggunakan LAN. Ya kan? Nah, ini saya kalau mau connect ke sini bisa nih. Tinggal masukin aja, kita klik, masukin passwordnya. Apa? Ini kan enter password. Setelah itu kita enter di sini. Dia akan hubungkan. Udah. Begitu. Nah, teman-teman sekarang kita mau lihat fitur yang sangat menarik yaitu scan. Ini scan apa nih maksudnya? Ini adalah ketika teman-teman pengen pilih lagu melalui gadget, baik itu tab maupun handphone. Kita tinggal klik aja scan, dia akan keluar seperti ini. Kita bisa scan pakai handphone Android ataupun iPhone. Jadi teman-teman tinggal scan aja, nanti setelah di scan akan keluar tampilan seperti ini. Nah, jadi kita tinggal pilih aja, misalkan artis Indonesia. Nah, saya tutup dulu ininya ya. Oke, sekarang saya next dulu ininya. Oke, ini kan kosong. Sekarang saya mau cari lagunya siapa nih. Misalkan saya next. Oh, sorry. Ini dia nih lagunya Rinto Harahap misalkan. Aku begini engkau begitu. Saya play. Dia play Rinto Harahap. Nah, aku begini engkau begitu lagi play. Begitu juga kalau kita mau simpan lagunya yang di harddisk ini kan lambangnya harddisk nih. Kita bisa add. Nanti kita tinggal lihat di daftar putar. Nah, ini kita bisa vokalnya kita hilangin atau ada di sini. Nah, ini kelebihan yang nggak dimiliki beberapa produk yang sejenis. Jadi agak-agak ribet biasanya. Kalau ini lebih mudah karena dia user friendly. Sangat mudah sekali penggunaannya.
Oke teman-teman ya, itu aja nih. Sekarang kita bisa, misalkan lagunya terlalu tinggi nadanya, nih kita bisa atur key controlnya, bisa rendahin atau kita tambahin. Jadi tergantung kita mau naik atau turun seperti itu. Nah kalau yang ini ya untuk vokalnya supaya ada atau tidak, ketika kita pilih lagu, misalkan ini kita pilih lagu, sorry. Saya pilih lagu, saya pilih Indonesia deh. Ya kan. Ini saya Noah. Saya pilih Noah, andaikan kau. Kita klik. Besar. Nah kalau kita pakai tab, ini kita nggak usah pusing tampilan di sininya, kita tinggal lakukan perubahan. Perubahannya apa ya? Kita bisa masuk ke settingan untuk merubah supaya ini hanya bisa menampilkan lagu aja. Nggak perlu ada tampilan daftar putar ataupun screen saver seperti ini. Karena dia cuma akan tampil ini aja ketika kita pilih lagu melalui tab ataupun gadget kita. Atau ketika kita hubungkan AB3000 ini ke touchscreen, ini pun tampilannya kita bisa rubah menjadi single screen. Jadi lagunya, judul lagunya, pilihan lagu-lagunya cuma ada di touchscreen aja. Sama seperti ketika kita menggunakan gadget atau handphone. Oke, kita akan coba nih kualitas suaranya. Bagaimana sih hasilnya? Benar lebih bagus dari Nakamichi atau sebaliknya ya Nakamichi yang lebih bagus dibandingkan Audiobank? Nah, ayo kita coba. Oke. 1, 2, cek 2, 1. Ada yang butuh dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Suara dari Audiobank set yang saya tawarkan. Jadi teman-teman bisa pilih mau dengan player atau tidak perlu player. Oke teman-teman, bagaimana kualitas suaranya? Teman-teman udah dengar sendiri bagaimana hasilnya dan pilihannya tergantung teman-teman. Kepengen yang ekonomis ada, tapi kepengen yang komplit dengan playernya juga ada. Jadi semuanya itu tergantung teman-teman juga. Namun gini teman-teman, namanya paket ini, paket yang di bawah 20 juta istilahnya, udah pasti stok kita terbatas. Jadi kalau teman-teman berminat, ya teman-teman bisa langsung menghubungi saya melalui nomor telepon yang ada di deskripsi. Namun gini teman-teman, kalau misalkan saya boleh kasih saran, saya sih menyarankan teman-teman pakai player. Karena kenapa? Kalau pakai player teman-teman nggak perlu pusing-pusing nyari lagu. Kadang-kadang namanya lagu dari TV atau dari YouTube kan kadang nggak ada vokalnya. Kebanyakan memang nggak ada vokalnya kalau untuk karaoke. Dan kalau sedangkan dari player itu sudah pasti ada, sebagian besar ada vokalnya. Jadi teman-teman bisa matiin vokalnya. Kalau teman-teman nggak apa lagunya, teman-teman bisa nyalakan lagi vokalnya. Nah untuk harganya berapa yang dengan player? Yang dengan player harganya, harga paketnya itu 15 juta. Nah untuk kedua paket ini saya kasih free kabel speaker. Jadi teman-teman benar-benar tinggal plug dan play. Nah, dan teman-teman kalau misalkan teman-teman penasaran, oh gue pengen denger langsung, bisa nggak datang ke toko? Bisa banget. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke toko kami, ke showroom kami yang ada di City Walk Gajah Mada, lantai 1 nomor 16 sampai 17. Jadi jangan lupa carinya Audio Center. Nanti teman-teman bisa cari saya, Ian, atau teman-teman bisa juga hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai.